Halo Sobat Cerita Bunda. Selamat datang di channel kami. Mari kita berbagi rasa, menangis, dan tertawa bersama dalam kisah-kisah yang akan membuat Anda terhubung dengan pengalaman kehidupan yang nyata. Jangan lewatkan setiap cerita mengharukan yang akan membuat Anda merasa lebih hidup. Tekan tombol subscribe sekarang juga dan bergabunglah dengan komunitas Cerita Bunda. Mari kita mulai perjalanan ini bersama-sama. Terima kasih telah bergabung dan selamat menyaksikan. Aku masih ingat dengan jelas hari itu 12 tahun yang lalu, ketika aku mengucapkan janji suci di hadapan penghulu bersanding dengan seorang pria yang kucintai, Danang Prasetya. Aku, Della Puspita, saat itu merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Mas Danang adalah pria yang bertanggung jawab, lembut, dan penuh kasih sayang. Aku yakin pernikahan kami akan menjadi perjalanan yang indah, penuh dengan kebahagiaan dan cinta yang tak pernah pudar. Hari-hari setelah pernikahan kami adalah hari-hari yang penuh kehangatan. Mas Danang selalu memastikan aku merasa dicintai. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, ia akan mengecup keningku dan berbisik, "Jaga diri baik-baik sayang." Hal-hal kecil seperti itu membuatku merasa dihargai. Di rumah, aku berusaha menjadi istri yang baik, memastikan kebutuhannya terpenuhi, dan mendampinginya dalam setiap langkah hidupnya. Kami menjalani pernikahan yang harmonis, tanpa pertengkaran berarti. Hanya sesekali perdebatan kecil yang selalu berakhir dengan tawa. Tuhan pun mengaruniakan kami 3 buah hati yang melengkapi kebahagiaan kami. Fanny, anak pertama kami, lahir setelah 1 tahun pernikahan. Dia gadis kecil yang lembut dan penyayang, selalu meniru caraku merawat ayahnya. Ketika Valen lahir 2 tahun setelahnya, rumah kami semakin ramai dengan suara tawa. Valen adalah anak yang ceria dan sedikit jahil, sering mengganggu kakaknya, tetapi tak pernah benar-benar berniat menyakiti. Dan Vian, si bungsu yang hadir 3 tahun setelah Valen, menjadi pelengkap kebahagiaan kami. Setiap malam sebelum tidur, kami berkumpul di kamar, bercerita, bercanda, dan saling berbagi kehangatan sebagai keluarga. Mas Danang adalah ayah yang luar biasa. Ia tak pernah absen dalam momen-momen penting anak-anak kami. Saat Fanny pertama kali masuk sekolah, Mas Danang menggenggam tangannya erat, menuntunnya masuk ke dalam kelas sambil membisikkan kata-kata penyemangat. Ketika Valen jatuh dari sepeda dan menangis ketakutan, Mas Danang yang pertama kali berlari dan menggendongnya ke dalam rumah, meniup luka di lututnya sambil berkata, "Anak ayah kuat kan? Besok kita coba lagi." Akhir pekan adalah saat yang paling kunantikan. Kami sekeluarga sering pergi ke taman kota, bermain di tepi danau, atau sekadar menikmati es krim bersama. Kadang, Mas Danang mengajak kami menginap di villa kecil di pegunungan, menikmati udara sejuk sambil bercerita di bawah langit berbintang. Di malam-malam seperti itu, aku merasa dunia ini sempurna, seakan tidak ada yang bisa merusak kebahagiaan kami. Aku dan Mas Danang juga selalu menyempatkan waktu berdua. Setelah anak-anak tidur, kami duduk di teras rumah, berbincang sambil menikmati teh hangat. Ia sering menggenggam tanganku dan berkata, "Aku bersyukur bisa hidup bersamamu, Del." Dan aku selalu membalasnya dengan senyum karena aku pun merasa sama. Kami membangun mimpi bersama, merencanakan masa depan anak-anak, dan berharap bisa terus bersama hingga tua. Aku selalu percaya bahwa pernikahan kami akan bertahan selamanya. Mas Danang adalah pria yang selalu menepati janji, dan aku tak pernah meragukan kesetiaannya. Hidup kami sederhana, tetapi penuh cinta. Tak ada satu hari pun aku merasa kesepian, karena ada dia yang selalu membuatku merasa berharga. Tapi aku tak pernah menyangka bahwa kebahagiaan yang selama ini kujaga dengan sepenuh hati perlahan mulai berubah. Aku tak pernah menduga bahwa rumah tangga yang dulu begitu kukagumi akan retak. Dan aku tak tahu bahwa cinta yang pernah begitu dalam bisa menghilang seiring waktu. Aku masih ingat betul saat pertama kali merasakan ada yang berbeda dari Mas Danang. Awalnya aku mencoba mengabaikan perasaan itu, berpikir mungkin aku hanya terlalu sensitif. Tapi semakin hari, firasat itu semakin kuat.
Mas Danang mulai sering pulang larut malam. Jika dulu ia selalu berusaha tiba di rumah sebelum makan malam, kini meja makan sering hanya diisi oleh aku dan anak-anak. Aku masih ingat ekspresi kecewa di wajah Fanny setiap kali ia bertanya, "Ayah belum pulang, Bu?" Dan aku hanya bisa tersenyum, berusaha meyakinkan mereka bahwa ayah mereka sibuk bekerja untuk keluarga. "Masih di kantor, sayang. Nanti kalau ayah sudah pulang, ibu kasih tahu ya," kataku sambil mengusap kepalanya. Tapi seringkali saat Mas Danang akhirnya tiba di rumah, anak-anak sudah tertidur. Aku sendiri hanya bisa menunggu dengan gelisah, bertanya-tanya apa yang membuatnya begitu sibuk hingga hampir setiap malam harus pulang larut. Awalnya, aku mencoba memahami. Bagaimanapun, pekerjaan Mas Danang di kantornya memang menuntut tanggung jawab besar. Aku tak ingin menjadi istri yang banyak menuntut. Tapi ada sesuatu yang terasa aneh. Dulu, sesibuk apapun dia, Mas Danang selalu meluangkan waktu untuk sekadar menanyakan kabarku, menanyakan bagaimana hariku, atau bercanda ringan sebelum tidur. Tapi sekarang, saat ia pulang, ia langsung masuk kamar, berganti pakaian, dan rebah di tempat tidur tanpa banyak bicara. Jika aku mencoba memulai percakapan, ia hanya menjawab singkat atau bahkan terkesan terganggu. "Aku capek, Del." Begitu jawabnya setiap kali aku bertanya, kenapa ia akhir-akhir ini lebih pendiam. Aku menelan kecewa itu sendirian, berusaha menenangkan hati bahwa ini semua hanya fase, bahwa mungkin Mas Danang hanya benar-benar kelelahan. Tapi kemudian, akhir pekan yang dulu selalu menjadi waktu spesial kami sekeluarga mulai terasa berbeda. Dulu, Sabtu dan Minggu adalah hari yang selalu kami nantikan. Hari di mana Mas Danang menjadi sosok suami dan ayah yang penuh kehangatan, membebaskan diri dari kesibukannya demi menghabiskan waktu bersama kami. Aku masih ingat bagaimana ia selalu membangunkan anak-anak dengan penuh semangat di pagi hari, mengajak mereka sarapan bersama di luar atau sekadar bermain di halaman rumah. Namun, entah sejak kapan, kebiasaan itu mulai memudar. "Mas, besok kita ajak anak-anak ke taman ya?" tanyaku suatu malam, berharap setidaknya akhir pekan ini bisa kembali seperti dulu. Tapi jawaban yang kudapat hanya suara gumaman dari balik layar ponselnya. Ia tak benar-benar mendengarkan. "Mas," aku mengulang pertanyaanku, berharap mendapat jawaban yang lebih jelas. Mas Danang mendongak sebentar, lalu menggeleng. "Nggak bisa, Del. Aku ada meeting sama klien besok pagi," jawabnya singkat. Hatiku mencelos. Meeting di akhir pekan? Sejak kapan pekerjaannya menuntut waktu sebanyak ini? Aku ingin bertanya lebih jauh. Ingin memastikan apakah benar ia sesibuk itu atau ada alasan lain yang ia sembunyikan. Tapi aku menahan diri. Aku masih ingin percaya bahwa ini semua hanyalah bagian dari tuntutan pekerjaan. Bahwa Mas Danang tetaplah pria yang sama. Pria yang dulu begitu mencintaiku dan keluarganya. Namun semakin aku mencoba mengabaikan, semakin banyak tanda-tanda yang sulit untuk diabaikan. Malam-malam kami yang dulu diwarnai dengan obrolan ringan dan tawa, kini berubah menjadi sunyi. Saat aku menoleh ke arahnya, ia selalu sibuk dengan ponselnya. Jemarinya bergerak lincah mengetik sesuatu yang tak pernah ku tahu apa isinya. Dan setiap kali aku mencoba melihat, ia dengan sigap menutup layar atau membalikan ponselnya ke bawah. "Kerjaan?" tanyaku suatu kali, berusaha mencari jawaban. "Yah, kerjaan!" jawabnya tanpa menatapku. Aku mengangguk, berpura-pura percaya, meskipun jauh di dalam hati ada sesuatu yang mengganjal. Aku mulai merasa seperti orang asing di dalam rumahku sendiri. Mas Danang bukan lagi pria yang dulu selalu bercerita tentang harinya, yang selalu menyempatkan waktu untuk mendengarkan ceritaku. Kini, ia lebih banyak diam, lebih sering menghindari kontak mata, dan setiap kali aku mendekat, ia selalu punya alasan untuk menjauh. Aku masih mencoba berpikir positif. Aku masih ingin percaya bahwa ini semua hanya kesalahpahaman, bahwa semua ini akan berlalu, bahwa Mas Danang hanya sedang berada di bawah tekanan pekerjaan. Tapi jauh di dalam hati, aku tahu sesuatu dalam rumah tangga kami mulai berubah. Dan aku takut perubahan ini bukan sekadar tentang pekerjaan atau kelelahan semata. Aku takut kebahagiaan yang dulu pernah ada
kini mulai memudar tanpa bisa kuhentikan. Sore itu, aku sedang menunggu Valen dan Vian pulang sekolah ketika sebuah pesan masuk di ponselku. Nama pengirimnya cukup familiar, Wulan, salah satu temanku yang sudah lama tak berkomunikasi. Del, aku nggak tahu harus cerita atau enggak, tapi tadi malam aku lihat Mas Danang di Hotel Bintang 5. Dia nggak sendiri, ada perempuan yang duduk di depannya. Mereka kelihatan akrab banget. Jantungku berdegup kencang. Jemariku gemetar saat membaca pesan itu berulang kali, berharap aku salah memahami maksudnya. Aku menelan ludah, berusaha mengabaikan rasa sakit yang tiba-tiba menyeruak di dadaku. Hotel Bintang 5, perempuan lain. Tiba-tiba, semua kebiasaan aneh Mas Danang belakangan ini berputar di kepalaku. Pulang larut malam, akhir pekan yang selalu ada meeting, ponsel yang selalu ditutup atau dibalik setiap kali aku mendekat. Apakah ini alasannya? Aku mencoba menepis pikiran buruk yang mulai berkelebat. Tidak. Aku tidak boleh langsung percaya hanya karena sebuah pesan. Mungkin Wulan hanya salah lihat. Tapi entah kenapa, firasatku mengatakan sebaliknya. Malam itu, aku menunggu Mas Danang pulang dengan hati yang tak tenang. Seperti biasa, ia baru tiba saat anak-anak sudah tertidur. Aku masih duduk di sofa ruang tamu, menunggunya dengan perasaan yang campur aduk. Begitu ia membuka pintu, aku menatapnya lekat-lekat. Wajahnya terlihat lelah, tapi ada sesuatu yang lain. Sesuatu yang selama ini tak ingin kuakui. Mas baru pulang? Tanyaku, berusaha terdengar biasa saja. Mas Danang hanya mengangguk sambil melepaskan jam tangannya. Lembur, jawabnya singkat. Lembur. Kata itu kembali terdengar di telingaku, tapi kali ini terasa begitu asing. Aku menggigit bibir, ragu apakah aku harus langsung menanyakan apa yang ada di pikiranku. Tapi hatiku sudah terlalu penuh. Aku tidak bisa menahan diri lebih lama. Aku dapat kabar, ucapku pelan, mencoba mengamati ekspresinya. Katanya, tadi malam Mas makan malam di hotel, sama seorang perempuan. Mas Danang yang sedang membuka kancing kemejanya tiba-tiba terdiam. Aku menunggu reaksinya, berharap ia segera tertawa dan mengatakan bahwa itu semua hanya kesalahpahaman. Tapi yang kulihat justru sebaliknya. Rahangnya mengeras, ekspresinya berubah tegang. Dari siapa kamu dengar itu? Suaranya terdengar lebih tajam dari biasanya. Teman, jawabku masih mengawasi wajahnya. Apa itu benar? Ia menatapku dengan pandangan tajam lalu mendengus pelan. Jadi kamu percaya gosip begitu saja? Aku menggeleng, tapi suaraku bergetar. Aku cuma tanya, Mas. Aku ingin dengar dari kamu langsung. Aku ada urusan bisnis, jawabnya cepat. Kalau aku makan malam dengan klien, apa itu salah? Aku ingin mempercayainya. Ingin meyakinkan diriku bahwa semua ini hanya kesalahpahaman. Tapi ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuatku semakin ragu. Kalau cuma urusan bisnis, kenapa kamu nggak cerita? Tanyaku, mencoba menahan emosi yang mulai naik. Mas Danang menghela napas panjang, lalu berjalan ke arah kamar. Aku capek, Del. Aku nggak mau bahas hal yang nggak penting kayak gini. Hatiku mencelos. Tidak penting? Baginya, ini tidak penting? Aku menelan semua pertanyaan yang masih berputar-putar di kepalaku. Rasanya ingin berteriak, ingin memaksanya bicara, ingin membuatnya mengakui jika memang ada sesuatu yang disembunyikan. Tapi aku juga tidak punya bukti. Aku hanya memiliki desas-desus. Dan desas-desus itu kini mulai menggerogoti hatiku sedikit demi sedikit. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam pernikahan kami, aku merasa begitu jauh dari suamiku sendiri. Pagi itu, aku sedang merapikan tempat tidur ketika ponsel Mas Danang bergetar di atas meja rias. Biasanya, ia tak pernah meninggalkan ponselnya begitu saja. Selalu dibawa kemanapun, selalu dalam genggamannya, seolah benda itu lebih penting dari apapun. Tapi pagi ini, entah kenapa, ia lupa membawanya saat mandi. Aku menatap layar ponsel itu dengan jantung berdegup kencang. Sebuah notifikasi chat muncul, dari nama yang tak asing, Rini. Aku mengenalnya. Rini adalah rekan kerja Mas Danang, seorang perempuan yang selama ini kukira hanya kolega biasa.
Aku pernah bertemu dengannya beberapa kali di acara kantor, bahkan sempat berbincang dan tertawa bersama. Ia terlihat sopan, manis, dan ramah. Namun kali ini, pesan yang muncul di layar itu membuat tubuhku membeku. "Pagi sayang, jangan lupa sarapannya. Aku kangen." Dan di akhir pesannya ada emotikon hati merah. Tanganku gemetar saat meraih ponsel itu. Rasa penasaranku bercampur dengan ketakutan yang menyiksa. Dengan napas tercekat, aku membuka chat mereka. Layar ponsel menampilkan percakapan yang panjang. Pesan-pesan yang ditulis dengan mesra, penuh perhatian, seolah mereka adalah sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. "Mas, aku nggak sabar ketemu nanti malam. Pakai kemeja biru itu ya. Aku suka banget lihat Mas pakai itu." "Iya sayang, kamu juga pakai baju yang kemarin ya. Kamu cantik banget waktu itu." Aku merasa mual. Tak hanya pesan-pesan mesra, ada juga foto-foto Rini yang sengaja dikirimkan padanya. Foto selfie dengan senyuman menggoda, foto di sebuah restoran dengan meja yang dihiasi lilin, bahkan ada foto yang lebih intim. Rini duduk di dalam mobil dengan ekspresi menggoda, mengenakan gaun merah yang begitu mencolok. Aku menggigit bibir, menahan isak tangis yang mulai memenuhi dadaku. Setahun terakhir, aku sudah merasa ada yang berubah. Aku mencoba berpikir positif, mencoba mengabaikan setiap firasat buruk yang menghantui kepalaku. Aku berusaha mempercayai suamiku, berusaha menutup telinga dari semua desas-desus yang beredar. Tapi hari ini, semua kecurigaanku terjawab dengan cara yang paling menyakitkan. Tanganku menggenggam ponsel itu erat, dadaku terasa sesak. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin menghempaskan ponsel itu ke lantai. Tapi tubuhku terasa lemas, seolah semua tenaga dalam diriku terkuras habis. Lalu sesuatu yang lebih menghancurkan menyusup ke dalam pikiranku. Rini bukan hanya perempuan asing. Aku mengenalnya. Aku pernah menganggapnya teman. Dan yang lebih mengejutkan, aku tahu bahwa Rini sudah menikah. Aku menutup mulut dengan tangan menahan tangis yang hampir pecah. Ini bukan sekadar perselingkuhan biasa. Rini sudah memiliki suami dan 3 anak, sama sepertiku. Lalu apa artinya ini? Apakah suaminya tahu? Apakah selama ini mereka bersembunyi dengan nyaman di balik status mereka sebagai pasangan yang sudah menikah? Dadaku terasa semakin sesak. Aku mengembuskan napas panjang, mencoba mengumpulkan kekuatan. Air mata mulai menggenang di pelupuk mataku, tapi aku tahu aku harus melakukan sesuatu. Aku tak bisa hanya diam. Aku menatap layar ponsel Mas Danang sekali lagi. Jemariku bergerak, mengambil tangkapan layar percakapan mereka. Aku butuh bukti. Aku tak bisa lagi hidup dalam ketidaktahuan dan kebohongan. Hati ini hancur. Kepercayaan yang kubangun selama 12 tahun pernikahan kami, kini runtuh dalam sekejap. Malam itu, aku menunggu Mas Danang pulang dengan hati yang berantakan. Rasanya setiap detik yang berlalu hanya membuat dadaku semakin sesak. Aku tak tahu apakah aku siap menghadapi pertengkaran ini, tetapi aku juga tak bisa terus berpura-pura buta. Pintu utama terbuka pelan. Mas Danang masuk dengan langkah santai, seperti biasa. Seolah tak ada yang terjadi. Aku berdiri di ruang tengah, menunggunya dengan tatapan yang sulit kubaca, antara marah, kecewa, dan terluka. "Kenapa belum tidur?" tanyanya datar sambil meletakkan tas kerjanya di meja. Aku menghembuskan napas berat. "Kita perlu bicara." Mas Danang menghela napas, lalu berjalan menuju sofa. Ia tampak lelah, tetapi aku tidak peduli. Aku juga lelah. Aku sudah menyimpan semua ini terlalu lama. Aku meletakkan ponselnya di atas meja, lalu menyalakan layar. Pesan-pesan dari Rini masih terpampang jelas. Matanya menatap layar itu sekilas sebelum akhirnya menoleh padaku. "Apa maksudnya ini, Mas?" Suaraku bergetar. Mas Danang hanya menatapku tanpa ekspresi. "Kamu ngapain pegang HP aku?" Aku mendengus, tak percaya dengan reaksinya. "Itu yang mau Mas tanyakan? Bukan tentang isi chat ini?" Dia mengalihkan pandangan, lalu menyandarkan tubuhnya ke sofa. "Jangan lebay, Del. Itu cuma bercandaan biasa." Hatiku mencelos. "Bercanda?" Tanyaku dengan suara lirih. "Jadi menurut Mas, kirim pesan mesra dan foto-foto ke wanita lain itu bercanda?" "Ya,
Kalau kamu ngerti dunia kerja, kamu pasti paham. Aku tertawa kecil, tetapi penuh kepedihan. Ngerti dunia kerja? Mas pikir aku sebodoh itu? Aku melemparkan ponselnya ke atas meja. Aku ingin mendengar pengakuannya, tapi yang kudapat hanya pembelaan yang menyakitkan. Mas sudah selingkuh, Danang. Kenapa Mas nggak bisa jujur? Suaraku semakin meninggi. Ia mendadak bangkit dari sofa dan menatapku tajam. Jangan seenaknya nuduh. Aku terdiam. Kalau aku memang selingkuh, aku pasti udah ninggalin kamu dari dulu, katanya sinis. Aku mengatupkan rahang, menahan amarah. Jadi Mas baru dianggap selingkuh kalau sudah ninggalin aku? Mas Danang menggeram kesal. Udah cukup, Del. Aku capek kerja, pulang malah diinterogasi. Aku menahan air mata yang mulai menggenang. Kalau Mas capek, aku lebih capek lagi, Mas. Aku capek pura-pura nggak lihat. Aku capek nunggu Mas sadar. Aku capek berharap Mas tetap jadi suami yang dulu. Ia menghela napas kasar dan berbalik menuju kamar. Aku berdiri terpaku. Tanganku mengepal. Tidak, aku tidak bisa berhenti di sini. Aku harus melakukan sesuatu. Aku meraih ponselku sendiri dan membuka kontak Rini. Aku punya nomornya. Dulu kami sering bertukar pesan saat ada acara kantor. Jemariku gemetar saat mengetik pesan. Rini, kita harus bicara. Aku tidak menyangka ia langsung membalas. Loh, ada apa Mbak Della? Aku tahu semuanya. Aku tahu hubungan kamu dengan Mas Danang. Pesanku terkirim. Hatiku berdebar. Aku menunggu jawabannya, tetapi ia tak langsung merespons. Beberapa menit kemudian, sebuah pesan masuk. Maksud Mbak apa? Jangan asal nuduh ya. Saya ini cuma teman Mas Danang. Darahku mendidih membaca balasan itu. Aku ingin meneleponnya. Tetapi sebelum sempat kulakukan, ponselku dirampas dari tanganku. Aku menoleh kaget. Mas Danang berdiri di hadapanku, wajahnya merah padam. Kamu ngapain? Tanyanya dingin. Aku cuma mau tanya langsung ke Rini biar dia juga jujur, seruku. Dan tanpa kuduga, tangannya mencengkeram lenganku dengan keras. Aku tersentak. Mas, sakit. Tapi Mas Danang tak peduli. Matanya berkilat penuh amarah. Mulai sekarang, jangan pernah ganggu dia. Urusan ini cuma antara kita berdua, ngerti? Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku tak percaya ini suamiku. Aku tak percaya ini lelaki yang dulu bersumpah melindungiku. Aku merasakan perih yang lebih dalam dari sekedar sakit di lenganku. Luka ini menembus ke hati. Aku sadar mungkin aku sudah kalah. Della terbangun dengan rasa sakit menjalar di sekujur tubuhnya. Nyeri di lengannya masih terasa jelas, bekas cengkeraman Mas Danang semalam. Ia menatap pantulan dirinya di cermin kamar mandi. Wajah yang dulu penuh senyum kini tampak kusam dan lelah. Lingkaran hitam di bawah matanya semakin pekat. Matanya sembab akibat air mata yang terus mengalir tanpa henti. Della melangkah ke dapur dengan langkah gontai. Fanny, Fallon, dan Vian masih terlelap di kamar mereka. Anak-anaknya, satu-satunya alasan ia bertahan. Ia membuka kulkas, mengambil telur, dan mulai memasak sarapan. Tangannya gemetar saat memecahkan cangkang telur. Bukan karena takut, tetapi karena beban yang semakin berat menyesakkan dadanya. Mas Danang keluar dari kamar dengan wajah dingin. Ia berjalan melewati Della tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Seolah Della hanyalah bayangan yang tidak berarti. Ia duduk di meja makan, menyalakan ponselnya, lalu tersenyum kecil saat membaca sesuatu. Della tak perlu bertanya. Ia tahu pasti siapa yang mengirim pesan itu. Dengan napas yang tertahan, Della menyajikan nasi dan telur dadar ke hadapan suaminya. Namun, Mas Danang hanya melirik sekilas sebelum mendorong piring itu menjauh. Gak selera, gumamnya pelan, tapi penuh penghinaan. Della menahan napas. Mas, mau aku masakin yang lain? Tanyanya, meski hatinya menjerit. Mas Danang tak menjawab. Ia bangkit dari kursinya, berjalan ke pintu sambil meraih kunci mobilnya. Mas mau kemana? Suara Della lirih, hampir bergetar. Lelaki itu menoleh sekilas. Kerja. Padahal Della tahu, hari ini kantor Mas Danang libur. Hari demi hari berlalu, dan luka di hati Della semakin dalam. Mas Danang mulai sering pulang larut malam. Bahkan tak jarang ia tak pulang sama sekali. Ponselnya selalu berbunyi, dan setiap kali Della mendekat, Mas Danang dengan sigap menjauh,
membawa ponselnya ke tempat yang tak bisa dijangkau Della. Lalu, malam itu datang. Malam yang mengubah segalanya. Mas Danang pulang dengan langkah sempoyongan, aroma alkohol menyengat dari tubuhnya. Matanya merah, napasnya berat. Della yang menunggu di ruang tamu langsung berdiri, jantungnya berdebar. "Mas dari mana?" Tanyanya pelan, berusaha menekan kecemasan yang meluap. Mas Danang mendengus, melempar jasnya ke sofa. "Ngapain kamu tanya-tanya?" "Mas pulang pagi, anak-anak nanyain Mas." Suara Della terdengar putus asa. "Mas bisa jelasin?" Lelaki terkekeh. "Jelasin apa? Aku kerja, Del. Aku capek. Jangan bikin aku tambah emosi." Della menelan ludah, mencoba mengumpulkan keberanian. "Kerja di mana, Mas? Aku tahu kantor Mas libur." Mata Mas Danang langsung menyipit. Ia melangkah mendekat. Napasnya berhembus di wajah Della. "Kamu mulai berani ya?" "Aku cuma ingin tahu kebenarannya," lirih Della, meski ia bisa merasakan tubuhnya gemetar. Tiba-tiba, tangan Mas Danang melayang, menampar pipinya dengan keras. Brak! Della terdorong ke belakang, jatuh tersungkur di lantai. Pipinya panas, nyeri menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia menatap suaminya dengan mata penuh air mata. "Kamu pikir kamu siapa? Berani ngatur aku?" Suara Mas Danang menggema di ruangan yang sunyi. Della memegang pipinya yang berdenyut, terisak dalam diam. Dalam kebisuannya, hatinya hancur berkeping-keping. Ia tak pernah menyangka lelaki yang dulu memeluknya dengan penuh kasih sayang, kini tega menyakitinya. Sejak malam itu, semuanya berubah. Mas Danang tak lagi berusaha menyembunyikan perselingkuhannya. Ia pulang sesuka hatinya, menjawab telepon dari Rini tanpa rasa bersalah, bahkan dengan sengaja menyebut nama perempuan itu di hadapan Della. Suatu sore, saat Della sedang menyiapkan makan malam, Fanny datang dengan wajah muram. "Ibu," suara gadis kecil itu bergetar. "Tadi aku lihat ayah di mall sama Tante Rini." Jantung Della mencelos. Ia menatap putrinya yang masih polos, matanya dipenuhi kebingungan dan kesedihan. Fanny menggigit bibirnya. "Ayah gandengan tangan sama Tante Rini. Ayah nggak lihat aku, tapi aku lihat mereka." Della meremas jemarinya sendiri, berusaha keras menahan gejolak yang menyeruak di dalam dadanya. Ia ingin marah, ia ingin berteriak. Tetapi di hadapan anak-anaknya, ia hanya bisa tersenyum getir, meski hatinya sudah remuk tak bersisa. Apalagi yang harus ia pertahankan? Dia duduk di tepi ranjang dengan mata menatap kosong ke depan. Dingin subuh merayap masuk melalui celah jendela, tapi ia tak peduli. Rasa sakit yang menyelimuti hatinya jauh lebih membekukan daripada udara di sekitarnya. Di sampingnya, ponselnya tergeletak dengan layar yang masih menyala. Chat dari seorang nomor tak dikenal baru saja masuk beberapa menit lalu. "Saya suami Rini. Kita perlu bicara." Della menelan ludah. Hatinya berdegup tak menentu. Perlahan, ia menggeser pandangannya ke arah Mas Danang yang masih tertidur lelap di sampingnya. Wajahnya tampak tenang, seakan tak pernah melakukan kesalahan apapun. Ia menghela napas panjang. Berbulan-bulan ia bertahan, berusaha memaafkan, berusaha membangun kembali rumah tangga yang semakin rapuh. Tapi kenyataan selalu menamparnya. Semakin ia mencoba bertahan, semakin Mas Danang menjauh. Bahkan, kini semua orang sudah mengetahui perselingkuhan suaminya. Siang itu, Della memberanikan diri menemui pria yang mengirim pesan padanya. Di sebuah kafe kecil yang jauh dari rumahnya, ia duduk dengan tangan yang saling meremas satu sama lain. Tak lama, seorang pria datang. Usianya sekitar akhir 30-an, dengan wajah lelah dan mata merah tanda kurang tidur. "Saya Haris," ucapnya tanpa basa-basi. Della mengangguk pelan, jantungnya berdegup semakin kencang. "Saya sudah tahu semuanya," lanjut Haris, suaranya berat. "Saya tahu istri saya berselingkuh dengan suami Anda." Della menelan ludah, berusaha menahan tangis yang menggenang di pelupuk matanya. "Sudah lama saya curiga, tapi baru sekarang saya punya bukti yang cukup." Haris meletakkan ponselnya di meja, memperlihatkan serangkaian foto dan tangkapan layar chat antara Rini dan Mas Danang. Percakapan mereka penuh dengan janji manis, rencana pertemuan di hotel, serta ungkapan cinta yang seharusnya hanya diberikan pada pasangan sah. Tangan Della gemetar saat melihatnya.
Meski ia sudah lama mengetahui kebenaran ini, melihat buktinya secara langsung tetap menghujam hatinya dengan kejam. "Saya sudah mengajukan gugatan cerai," kata Haris pelan. "Rini sudah bukan istri saya lagi dalam beberapa bulan ke depan." Della mengangkat wajah, menatap pria itu dengan mata berkaca-kaca. "Saya tahu ini berat untuk Anda," lanjut Haris. "Tapi Anda masih ingin bertahan dengan suami Anda?" Pertanyaan itu menghantam tepat ke relung hatinya. Ia menggigit bibirnya. Selama ini, ia selalu menimbang-nimbang, memilih antara bertahan demi anak-anak atau melepaskan demi ketenangan batinnya sendiri. Tapi semakin ia bertahan, semakin ia tersiksa. Mas Danang tak lagi peduli, tak lagi berusaha menyembunyikan hubungan terlarangnya. Seolah-olah keberadaan Della di dalam rumah itu hanyalah bayangan yang tak berarti. Malam itu, Della kembali ke rumah dengan langkah yang terasa begitu berat. Sesampainya di sana, suara tawa Mas Danang terdengar dari ruang tengah. Ia melangkah perlahan, mengintip dari celah pintu. Di layar ponsel Mas Danang ada panggilan video. Dan di seberang sana, Rini tersenyum manis. Suaranya terdengar begitu lembut dan penuh godaan. Della tidak tahu bagaimana ia masih bisa berdiri di tempatnya. Ia menatap suaminya. Lelaki yang dulu berjanji akan selalu mencintainya, lelaki yang menjadi ayah dari anak-anaknya, lelaki yang dulu rela melakukan apa saja demi kebahagiaan mereka. Tapi kini di depannya, lelaki itu telah berubah menjadi seseorang yang begitu asing. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Della benar-benar yakin. Ia tidak bisa bertahan lagi. Tidak dengan lelaki yang sudah membuangnya jauh sebelum ia memutuskan pergi. Della duduk di tepi tempat tidur, menatap kosong pada selembar kertas yang tergeletak di atas meja rias. Surat gugatan cerai. Tangannya gemetar saat ia meraih pena, tapi ia tidak bisa lagi menghindari kenyataan. Ini adalah keputusan yang harus diambil. Udara di dalam kamar terasa begitu sesak, seakan setiap sudutnya menyimpan kenangan yang kini hanya menyisakan luka. Della menarik napas dalam-dalam, mencoba meredam gejolak emosinya. Dadanya terasa penuh sesak. Pikirannya dipenuhi berbagai kemungkinan. Bagaimana dengan anak-anak? Bagaimana dengan kehidupan mereka setelah ini? Namun, di balik semua pertanyaan itu, ada satu hal yang tak bisa ia pungkiri. Ia sudah terlalu lelah bertahan dalam rumah tangga yang hanya menyakitinya. Sejak pertemuannya dengan Haris, suami Rini, Della mulai melihat segala sesuatu dengan lebih jelas. Ia mengamati perubahan sikap Mas Danang yang semakin dingin, semakin jauh. Bahkan ketika ia diam, Mas Danang juga tak berusaha mendekat. Seakan-akan semua ini hanya menunggu waktu untuk benar-benar berakhir. Beberapa hari terakhir, Della mencoba berbicara pada suaminya. Bukan untuk memohon agar ia berubah, tapi untuk memastikan hatinya sendiri. Namun, tak sekalipun Mas Danang menunjukkan niat untuk memperbaiki hubungan mereka. Setiap kali Della menyebut tentang anak-anak, tentang bagaimana mereka masih membutuhkan sosok ayah, Mas Danang hanya mendengus dan mengalihkan pandangan. "Aku lelah, Della," ucapnya suatu malam saat Della berusaha mengajaknya bicara. "Aku tidak mau terus-terusan bertengkar. Kalau kamu sudah tidak tahan, lakukan saja apa yang menurutmu benar." Della terdiam. Dadanya seperti diremas kuat-kuat. Ia menatap lelaki yang dulu begitu dicintainya, lelaki yang dulu berjanji akan selalu berada di sisinya. Tapi kini, di hadapannya, ia hanya melihat seseorang yang tak lagi peduli. Malam itu, ia menangis tanpa suara. Esok harinya, dengan langkah berat, Della pergi ke kantor pengacara. Tangannya berkeringat saat ia menyerahkan dokumen yang sudah ia siapkan. "Anda yakin dengan keputusan ini, Bu Della?" tanya pengacara itu dengan lembut. Della mengangguk pelan. "Saya sudah memikirkannya matang-matang." Namun, meskipun kata-kata itu keluar dari bibirnya, hatinya tetap terasa sakit. Selama beberapa hari setelah surat gugatan diajukan, Della terus menunggu reaksi dari Mas Danang. Ia berharap, meskipun hanya sedikit, ada usaha dari suaminya untuk mempertahankan pernikahan mereka. Tapi yang ia dapatkan hanyalah keheningan. Hingga suatu malam, saat Della memberanikan diri untuk mengungkapkan semuanya.
Aku sudah mengajukan gugatan cerai, ucapnya pelan. Mas Danang menatapnya, tapi ekspresinya tetap datar, seakan ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Baik, hanya itu yang keluar dari bibirnya. Della menatapnya, mencari sesuatu di wajah suaminya. Penyesalan, kesedihan, atau bahkan kemarahan. Tapi yang ia lihat hanya kekosongan. Seolah-olah ia memang sudah siap untuk kehilangan Della. Seolah-olah sejak lama ia sudah memilih Rini. Della tersenyum pahit, sakit. Tapi juga untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia merasa lega. Hari pertama, setelah keputusan cerai mereka disahkan, Della bangun lebih awal dari biasanya. Udara pagi masih sejuk, dan langit tampak sendu, seolah memahami apa yang tengah ia rasakan. Ia duduk di tepi ranjang, menghela napas panjang, lalu mengedarkan pandangan ke kamar yang kini terasa begitu berbeda. Tidak ada lagi suara langkah Mas Danang di pagi hari. Tidak ada lagi aroma kopi yang dulu sering ia buatkan untuk suaminya sebelum berangkat kerja. Tidak ada lagi seseorang yang dulu selalu ada di sisi tempat tidurnya, meskipun belakangan kehadirannya hanya terasa seperti bayangan. Kini hanya ada Della dan ketiga anaknya. Fanny, Valen, dan Vian masih terlelap di kamar mereka. Della berjalan ke ruang tengah, duduk di sofa, dan menatap dinding kosong di hadapannya. Ada banyak perasaan berkecamuk dalam hatinya. Kesedihan, kesepian, tetapi juga kelegaan yang tak bisa ia ingkari. Ia tahu perjalanannya tidak akan mudah. Tapi ia juga tahu bahwa bertahan dalam pernikahan yang penuh luka hanya akan membuatnya semakin hancur. Della berusaha mengisi hari-harinya dengan aktivitas baru. Ia mulai lebih fokus pada anak-anaknya, memastikan bahwa mereka tidak merasa kehilangan sosok ayah mereka sepenuhnya. Setiap pagi, ia menyiapkan sarapan dengan lebih ceria, berusaha menciptakan suasana yang hangat di rumah mereka. Ia tak ingin anak-anaknya merasa bahwa keluarga mereka telah runtuh. Mereka hanya berubah bentuk. Namun, tetap saja, ada saat-saat ketika kesedihan itu datang tanpa peringatan. Ketika melihat pasangan suami istri berjalan bergandengan tangan di pusat perbelanjaan, Della merasakan hatinya perih. Ketika melihat seorang ibu dan ayah mengantar anak-anak mereka ke sekolah bersama, ada rasa sepi yang tiba-tiba menghantamnya. Terkadang, di malam hari, ia masih terbangun dengan mata basah karena air mata. Ia masih merindukan sosok Mas Danang yang dulu mencintainya, sebelum semua ini berubah. Tapi setiap kali rasa sedih itu datang, Della mengingat alasan mengapa ia memilih jalan ini. Ia tidak mau lagi hidup dalam kepura-puraan. Ia tidak mau lagi menunggu seseorang yang hatinya telah berlabuh di tempat lain. Ia mulai mencari kebahagiaannya sendiri. Della kembali menekuni pekerjaan lamanya sebagai desainer interior. Ia menerima proyek kecil dari teman-temannya, lalu perlahan mulai membangun kembali kariernya. Ia menyibukkan diri dengan pekerjaannya, menemukan kepuasan dalam menciptakan ruangan-ruangan indah untuk orang lain. Ada kebanggaan yang muncul dalam dirinya setiap kali ia berhasil menyelesaikan sebuah proyek. Bukan hanya karena ia bisa kembali mandiri secara finansial, tetapi juga karena ia bisa membuktikan pada dirinya sendiri bahwa ia masih memiliki nilai. Hidup tanpa suami memang tidak mudah. Tapi Della belajar bahwa ia tetap bisa bahagia, meski tidak lagi memiliki pasangan di sisinya. Ia memiliki anak-anaknya, ia memiliki dirinya sendiri. Dan yang terpenting, ia memiliki masa depan yang kini bisa ia bangun dengan caranya sendiri. Danang dan Rini akhirnya meresmikan hubungan mereka. Langkah yang dulu terasa tabu dan penuh keraguan, kini menjadi kenyataan. Setelah semua drama perceraian yang menguras emosi, mereka berdiri bersama di altar, mengucap janji pernikahan dengan tatapan penuh keyakinan, seolah mereka telah menemukan kebahagiaan yang selama ini mereka cari. Della mendengar kabar itu dari teman-temannya, dan meskipun sudah tidak lagi terikat dengan Mas Danang, hatinya tetap terasa hancur. Keputusan Mas Danang untuk memilih Rini setelah semua yang telah terjadi begitu mengguncang dirinya. Rasanya, segala yang ia perjuangkan, kesetiaan, keluarga, dan cinta, tiba-tiba terasa sia-sia. Namun,
Di luar sana, kehidupan baru mereka tampak sempurna. Mas Danang dan Rini hidup dalam kemewahan yang sempat Della impikan selama bertahun-tahun. Mereka memulai hidup baru bersama, berlibur ke luar negeri, menikmati malam-malam romantis, dan berbagi senyum di depan banyak orang. Di media sosial, foto-foto mesra mereka bertebaran, menunjukkan kebahagiaan yang tidak bisa disembunyikan. Tetapi, di balik senyum mereka, Della tahu bahwa tidak semua yang tampak indah itu benar-benar bahagia. Ia mendengar bisikan-bisikan dari orang-orang di sekitar mereka tentang bagaimana mereka merusak dua rumah tangga untuk bisa bersama. Di kantornya, Rini sering menjadi bahan pembicaraan. Banyak orang yang mengungkit kisah lamanya dengan Mas Danang. Bagaimana hubungan mereka telah mengubah hidup banyak orang, terutama keluarga. Tak sedikit yang memandang mereka dengan tatapan sinis, menghujat tindakan mereka yang dianggap sebagai pengkhianatan besar. Mas Danang itu cuma bisa menghancurkan kehidupan orang lain ya, ujar salah seorang rekan Rini di kantor, tanpa menyadari Rini adik dekatnya. Sama seperti yang dia lakukan dulu pada Della. Pantas saja sekarang mereka bahagia, tapi lihatlah, mereka punya harga yang harus dibayar. Rini hanya terdiam mendengar percakapan itu dari kejauhan. Wajahnya terlihat datar, namun ada kesedihan yang samar di matanya. Tidak sedikit orang yang memandangnya dengan rasa jijik, menganggapnya sebagai perempuan yang merebut kebahagiaan orang lain. Mas Danang yang kini menjadi suami Rini tampaknya tidak memperhatikan semua itu. Dia sibuk dengan pekerjaannya, semakin tenggelam dalam dunia yang membawanya semakin jauh dari kenyataan. Ia menganggap dirinya telah memilih dengan benar, bahwa Rini adalah pilihan yang tepat setelah semuanya berantakan. Namun seperti sebuah luka yang tak kunjung sembuh, bayang-bayang masa lalu masih mengikuti mereka berdua. Rini, meskipun mendapatkan apa yang dia inginkan, tak bisa lepas dari rasa bersalah yang menghantuinya. Ia sering merenung dalam diam, berpikir tentang anak-anak Della yang kini tanpa ayah, tentang kehidupan yang pernah ia hancurkan, dan tentang hubungan yang dulu ia jalin dengan suaminya sendiri yang kini terasa begitu rapuh. Di rumah mereka ada jarak yang tak terlihat, seperti benang halus yang memisahkan mereka. Rini sering merasakan ketegangan dalam keheningan yang tak pernah hilang. Mereka tidak lagi berbicara banyak seperti dulu, dan percakapan mereka lebih sering diselimuti ketegangan yang tak bisa mereka hindari. Mas Danang, yang selalu menenangkan Rini dulu, kini lebih sering menghindar. Tak ada lagi perhatian seperti dulu. Apa yang mereka kira akan menjadi kebahagiaan sejati, ternyata hanya membentuk rutinitas baru yang penuh dengan kekosongan. Rini duduk di ruang tamu, memandangi Mas Danang yang sibuk dengan laptopnya, dan ia merasa kehilangan. Kehidupan yang mereka bangun terasa semakin jauh dari kebahagiaan yang mereka bayangkan. Setiap malam, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini benar-benar kebahagiaan yang ia harapkan? Mas Danang dan Rini akhirnya bersama, tetapi tak ada jaminan bahwa cinta mereka akan bertahan. Kenangan buruk yang mereka bawa bersama tentang bagaimana mereka menghancurkan dua rumah tangga untuk bisa bersama akan selalu menjadi bayangan yang menghantui mereka. Della mungkin telah pergi, tapi luka yang ditinggalkan masih terasa dalam, dan kehidupan mereka kini hanya sebuah cerminan dari pilihan-pilihan yang telah mereka buat. Hari-hari berlalu, dan meskipun Mas Danang dan Rini terlihat bahagia di permukaan, kenyataan mulai memperlihatkan sisi gelap hubungan mereka. Seiring berjalannya waktu, sifat asli Rini mulai terungkap. Perempuan yang dulu tampak penuh pesona, lembut, dan penuh perhatian, kini menunjukkan wajah lain yang jauh berbeda. Pada awal pernikahan mereka, Rini selalu menyenangkan, selalu tahu bagaimana membuat Mas Danang merasa dicintai dan diinginkan. Tetapi seiring berjalannya waktu, segala yang terlihat sempurna mulai terkikis oleh tuntutan-tuntutan yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Rini mulai menuntut lebih banyak, bukan hanya materi, tetapi juga perhatian dan waktu. Setiap kali Mas Danang pulang terlambat dari kantor,
ia akan mengeluh. Setiap kali dia tidak dapat memenuhi keinginannya, Rini akan memberi penilaian yang pedas. Kamu lebih banyak menghabiskan waktu untuk pekerjaanmu, bukan untuk keluarga kita, ujarnya suatu malam dengan nada dingin, menatap Mas Danang dengan tatapan yang tajam dan penuh harapan. Mas Danang yang semula merasa menemukan kebahagiaan bersama Rini, kini merasa terperangkap. Ketika mereka menikah, ia berpikir bahwa segala masalah dengan Della akan selesai, dan bersama Rini, segalanya akan kembali menjadi baik. Namun, ia mulai merasakan beban yang lebih besar daripada yang ia bayangkan. Suatu malam, Mas Danang duduk di sofa, tangan terlipat di depan dada, matanya kosong menatap kosong ke layar televisi yang tak berfungsi. Rini sedang di dapur, memasak makan malam, namun ada ketegangan yang mengambang di udara. Mas Danang merasa tercekik oleh perasaan bersalah yang kian mendalam. Ia mulai menyadari bahwa ia telah kehilangan segalanya. Keluarganya, masa depan yang dulu ia impikan, dan kini ia juga mulai kehilangan Rini. Perasaan itu datang begitu saja, menghantamnya dengan keras. Rini, yang dulu ia anggap sebagai penyelamat, sekarang malah menjadi sumber ketegangan yang tak pernah ia bayangkan. Ia ingat Della, ingat senyum lembut Della ketika mereka bertemu di pagi hari, ingat cara Della menjaga rumah dan anak-anak mereka dengan penuh kasih. Semua itu terasa seperti kenangan jauh yang semakin memudar. Dan Mas Danang merasa sangat menyesal atas keputusan yang telah ia buat. Namun semuanya sudah terlambat. Rini tidak pernah puas. Ia menuntut lebih dari apa yang Mas Danang bisa berikan. Tuntutan-tuntutan kecil mulai berkelanjutan. Jika sebelumnya ia hanya mengeluh tentang kurangnya perhatian, sekarang ia mulai mengontrol hampir setiap aspek kehidupan Mas Danang. Kenapa kamu tidak pernah memikirkan aku dulu? Aku ingin kita berdua pergi liburan. Hanya berdua, tanpa anak-anak, tanpa pekerjaan, hanya kita berdua, ucap Rini suatu malam dengan nada keras. Apakah itu terlalu banyak? Mas Danang terdiam. Apa yang ia rasakan sekarang bukan lagi kebahagiaan, tapi kelelahan. Ia merasa hampa, terperangkap dalam janji yang ia buat kepada dirinya sendiri untuk mengejar kebahagiaan yang ternyata tidak pernah ia temukan. Berkali-kali, Mas Danang menoleh ke belakang, memikirkan Della, perempuan yang dulu ia ciptakan rumah tangga bersama, perempuan yang akhirnya pergi setelah ia menghancurkan segalanya. Setiap kenangan manis yang ia punya bersama Della datang menghampirinya, dan rasa penyesalan semakin dalam. Ia merasa tidak hanya kehilangan Della, tetapi juga kehilangan dirinya sendiri. Dan sekarang ia merasa terkunci dalam keputusan yang salah. Namun, meski penyesalan menguasainya, ia tidak tahu bagaimana cara memperbaikinya. Rini, dengan segala tuntutannya yang semakin membebani, tidak memberi ruang bagi Mas Danang untuk bernapas. Setiap hari terasa semakin berat, dan Mas Danang mulai menyadari bahwa karma atas perbuatannya sudah mulai bekerja. Rini mulai berubah menjadi sosok yang tidak lagi ia kenali. Keinginannya tidak pernah terpuaskan, dan setiap kali Mas Danang merasa lelah, Rini akan menyalahkannya, membuatnya merasa tidak cukup. Kamu tidak bisa menjadi suami yang baik. Rini berteriak suatu malam, menatapnya dengan kemarahan yang menyala. Kamu lebih baik hidup sendiri. Mas Danang merasa seperti terperosok ke dalam lubang yang semakin dalam. Kehidupan yang dulu tampak penuh harapan dan janji, kini berubah menjadi rutinitas yang menyakitkan. Ia merasa terjebak dalam pernikahan yang seharusnya membawa kebahagiaan, namun sebaliknya, semakin memperburuk segala yang pernah ia miliki. Karma yang dulu ia abaikan kini datang menuntutnya. Segala keputusan yang ia buat, mencurangi pernikahannya, memilih Rini sebagai pelarian. Semua itu mulai menghancurkan kedamaian yang ia kira bisa ia raih. Tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Segalanya terlambat. Hari-hari berlalu setelah perceraian, dan meskipun awalnya terasa begitu berat, Della perlahan menemukan kedamaian yang telah lama ia cari. Suara tawa anak-anaknya, Fanny, Valen, dan Vian, yang sering bergema di rumahnya, mulai menggantikan kesunyian yang dulu membalut hatinya.
Keputusan untuk menggugat cerai Mas Danang, meskipun diliputi dengan perasaan takut dan kesakitan, ternyata membuka jalan baru bagi kehidupan yang lebih baik. Della semakin fokus pada anak-anaknya. Ia menyadari bahwa mereka adalah kekuatan yang membuatnya bisa bangkit dan melangkah maju. Setiap senyum dan tawa mereka adalah sumber kekuatan yang tak tergantikan. Fanny, yang kini mulai remaja, Valen yang cerdas, dan Vian yang ceria, menjadi alasan Della terus berjuang. Ia menghabiskan waktu lebih banyak dengan mereka, membantu mereka tumbuh dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Mereka menjadi segalanya, pelipur lara, alasan untuk tersenyum, dan penyemangat di setiap langkah yang diambil. Della juga memutuskan untuk kembali fokus pada dirinya sendiri. Setelah sekian lama merasa tenggelam dalam peran sebagai istri dan ibu, kini ia bisa merasakan kebebasan untuk mengejar impian dan kebahagiaannya sendiri. Ia mulai menekuni hobinya yang lama terlupakan, menulis. Della selalu memiliki hasrat untuk menulis. Namun selama bertahun-tahun pernikahannya, ia terabaikan oleh rutinitas dan tuntutan suami. Kini dengan hidup yang lebih sederhana namun penuh harapan, Della mulai menulis cerita-cerita yang mengalir dari hatinya. Tulisan-tulisannya menjadi bentuk terapi, sebuah pelampiasan dari segala luka yang pernah ia rasakan. Setiap kata yang ia tulis membantunya untuk melepaskan masa lalu, dan setiap halaman yang terisi semakin membuat hatinya ringan. Namun, meskipun Della merasakan ketenangan yang perlahan hadir, masih ada sisa-sisa kesedihan yang datang seperti bayangan. Tidak mudah untuk melupakan sakit hati yang ditinggalkan oleh Mas Danang. Ada saat-saat di mana kenangan bersama suaminya datang menghantui. Saat-saat indah yang dulu mereka bagi bersama anak-anak mereka. Tapi Della belajar untuk menerima bahwa itu semua adalah bagian dari hidup yang harus dilewati. Ia tidak bisa mengubah masa lalu, tetapi ia bisa mengendalikan bagaimana ia menjalani masa depannya. Pagi itu, saat matahari baru saja terbit dan sinarnya menembus tirai kamar, Della duduk di meja kerjanya dengan secangkir kopi di tangan. Fanny baru saja berangkat ke sekolah, dan Valen serta Vian sedang bermain di halaman. Della merenung, merasa damai dengan dirinya sendiri. Ia menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukan berasal dari suami yang berkhianat atau dari harapan-harapan palsu yang pernah ia pegang. Kebahagiaan sejati datang dari dalam dirinya, dari kekuatan yang ia temukan dalam diri sendiri, dan dari cinta yang ia berikan kepada anak-anaknya. Ia menulis kalimat-kalimat itu di atas kertas, menuliskan segala perasaan yang berputar dalam dirinya. Aku tidak membutuhkan siapapun untuk merasa lengkap. Anak-anakku adalah hidupku, dan aku telah cukup kuat untuk berdiri sendiri. Della tersenyum kecil, mengerti bahwa perjalanan hidupnya belum berakhir. Ini baru permulaan. Ia merasa bersyukur untuk segala yang telah ia alami, untuk kekuatan yang ia temukan dalam dirinya sendiri. Setiap langkah ke depan terasa penuh dengan harapan baru. Dan meskipun ada luka yang masih tersisa, Della tahu bahwa hidupnya kini jauh lebih berwarna. Ketika sore tiba dan anak-anaknya kembali ke rumah dengan cerita-cerita lucu dari sekolah, Della merasakan kebahagiaan yang tidak bisa diukur dengan hal-hal duniawi. Mereka, anak-anaknya, adalah alasan ia bertahan, dan mereka adalah alasan ia terus berharap. Bersama mereka, Della tahu bahwa ia bisa melewati apa saja. Kebahagiaan sejati ternyata datang dari cinta yang tidak pernah padam, cinta yang diberikan tanpa syarat, dan cinta yang tumbuh seiring berjalannya waktu. Malam itu, setelah anak-anak tidur, Della berdiri di depan jendela rumahnya, memandang keluar. Angin malam yang sejuk menyapu wajahnya dan bintang-bintang berkilauan di langit. Della menatapnya lama, merasa tenang. Ia tahu, meski jalan yang ia tempuh penuh dengan batu dan duri, ia akhirnya menemukan kedamaian. Kebahagiaan yang sejati tidak pernah datang dari orang lain, tetapi dari kemampuan untuk mencintai diri sendiri dan menerima bahwa hidup terus berjalan, meski dengan segala luka yang pernah ada. Della menutup jendela, tersenyum dan berjalan kembali ke ruang tamu. Di sana, anak-anaknya tertidur nyenyak.
Ia duduk di samping mereka, mengusap kepala Vian yang masih kecil dan merasakan kedamaian yang mendalam dalam hatinya. Ia tahu, hidupnya kini lebih baik dari sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, Della merasa benar-benar bebas. Bebas untuk mencintai dirinya sendiri. Bebas untuk melangkah maju, dan bebas untuk menciptakan kebahagiaan yang selama ini ia cari. Hari-hari berlalu dan seiring berjalannya waktu, orang-orang mulai berbicara. Desas-desus yang sempat terpendam kini mulai terdengar, satu persatu. Di balik kebohongan yang dibangun oleh Mas Danang dan Rini, kebenaran perlahan menemukan jalannya. Della tidak tahu persis kapan perubahan itu dimulai, tetapi ia merasakannya. Ada pandangan berbeda dari orang-orang sekitar. Teman-teman, keluarga, bahkan tetangga yang sebelumnya berpihak pada Mas Danang dan Rini, kini mulai melihatnya dari perspektif yang berbeda. Della bukan lagi wanita yang dipandang lemah atau tidak berdaya. Mereka semua mulai menyadari bahwa Della, meski terluka dan dikhianati, adalah korban dalam cerita ini. Selama bertahun-tahun, ia bertahan dalam hubungan yang penuh dengan kebohongan dan pengkhianatan. Namun, orang-orang baru menyadari bahwa di balik sikap sabarnya, Della adalah ibu yang penuh kasih sayang dan wanita yang kuat. Tidak ada yang tahu betapa besar perjuangan yang ia hadapi dalam diam, betapa kerasnya ia berjuang untuk anak-anaknya, dan betapa lama ia menahan sakit hati yang begitu dalam. Mas Danang dan Rini di sisi lain, kini mulai menghadapi kenyataan yang pahit. Pernikahan mereka yang terlihat sempurna di luar, ternyata jauh dari kebahagiaan. Rini yang dulu tampak sebagai wanita yang mampu memberikan kebahagiaan bagi Mas Danang, kini berubah menjadi sosok yang menuntut lebih banyak lagi. Setiap kali Mas Danang mencoba memberi, Rini akan meminta lebih. Tuntutan-tuntutan yang seakan tidak ada habisnya membuat hubungan mereka semakin renggang. Rini yang dulunya menawan, kini terlihat lebih temperamental. Dan Mas Danang mulai merasakan penyesalan yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Hubungan mereka sudah terlanjur rusak, dan setiap upaya untuk memperbaikinya hanya menambah luka baru. Di sisi lain, Della tidak bisa lagi mengabaikan kenyataan bahwa hidupnya telah berubah. Meski hatinya masih sesekali dibayangi rasa sakit, ia kini merasa lebih bebas. Bebas dari beban yang selama ini menghimpitnya, bebas dari rasa takut dan cemas yang selalu ia rasakan saat masih bersama Mas Danang. Setiap hari yang ia jalani terasa lebih ringan, lebih penuh harapan, dan lebih bermakna. Anak-anaknya yang kini lebih dekat dengannya adalah sumber kebahagiaannya yang sejati. Sebuah kejadian kecil menjadi titik terang bagi Della. Saat sedang mengantar Vani ke sekolah, mereka bertemu tetangga lama yang dulu selalu berbicara buruk tentang dirinya. Namun, kali ini, wanita itu mendekati Della dengan tatapan yang berbeda. "Della, aku ingin meminta maaf atas semua kata-kataku dulu," katanya dengan suara pelan. "Aku baru saja mendengar apa yang terjadi, dan aku menyesal telah berpihak pada mereka." Della terdiam sejenak. Ia tahu ini bukan sekadar permintaan maaf biasa. Ini adalah pengakuan bahwa orang-orang mulai melihat siapa yang sebenarnya bersalah dalam semua ini. Mas Danang, meskipun tidak pernah mengungkapkan penyesalannya secara langsung, mulai terlihat lebih kusut. Hidupnya tidak seperti dulu. Ia seringkali bertelepon larut malam dengan Rini, namun terlihat cemas dan gelisah. Mas Danang yang dulu selalu percaya diri, kini terjebak dalam dunia yang penuh dengan kecurigaan dan penyesalan. Rini, meski begitu, tidak bisa lagi menjadi penyelamat baginya. Wanita itu kini lebih sering mengeluh dan setiap percakapan mereka berakhir dengan keributan. Bahkan hubungan mereka yang semula penuh gairah, kini terasa kering dan hampa. Della, yang kini berada di tempat yang lebih baik, hanya bisa melihat semua itu dengan perasaan campur aduk. Ia tidak merasa puas dengan penderitaan mereka. Namun ia tahu bahwa inilah akibat dari pilihan yang mereka buat. Della tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi. Tetapi ia bisa melihat bagaimana karma bekerja dengan cara yang tak terduga.
Mas Danang dan Rini, yang dulu begitu yakin bahwa mereka akan bahagia, kini terperangkap dalam pilihan mereka sendiri. Ketika malam tiba, Della duduk di ruang tamu sambil menatap foto-foto anak-anaknya yang tersenyum bahagia. Rasanya kini untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia bisa tersenyum tanpa rasa terpaksa. Ia tahu meskipun hidupnya tidak sempurna, ia telah menemukan kebahagiaan dalam bentuk yang berbeda. Bebas dari hubungan yang penuh kebohongan, Della bisa menghirup udara segar kehidupan yang baru. Ketika ia menatap bulan yang bersinar terang di luar jendela, sebuah rasa damai melingkupi hatinya. Semua yang ia alami tidak sia-sia. Ia sudah melewati perjalanan panjang yang penuh cobaan, dan sekarang ia bisa merasakan kedamaian yang sudah lama ia dambakan. Kebenaran akhirnya terungkap, dan meskipun sakit, itu adalah pembebasan bagi dirinya. Della bangkit dari duduknya dan melangkah menuju kamar anak-anaknya. Ia menyelimuti mereka dengan lembut, mencium kening mereka dan berkata pelan, "Mama sayang kalian." Dalam keheningan malam, ia merasa bahwa inilah yang paling penting. Dengan anak-anak di sisinya, Della merasa siap untuk menghadapi hari-hari depan yang lebih baik, tanpa lagi dibayangi masa lalu yang kelam. Hari-hari berlalu dengan damai. Della, yang dulu terjebak dalam hubungan yang penuh kebohongan dan pengkhianatan, kini merasakan ketenangan yang ia impikan. Tidak ada lagi keributan atau kebingungan yang menghalangi jalannya. Ia bisa fokus pada dirinya sendiri, dan yang lebih penting lagi, pada anak-anaknya. Kehidupan mereka berangsur-angsur kembali ke jalur yang seharusnya, jalur yang penuh cinta, perhatian, dan kebahagiaan yang hakiki. Namun, meskipun Della tidak lagi menghiraukan apa yang terjadi dengan Mas Danang dan Rini, dunia di sekitar mereka terus berputar dan karma perlahan menunjukkan hasilnya. Orang-orang yang dulu menyaksikan pernikahan mereka, yang sempat melihat Mas Danang dan Rini sebagai pasangan yang sempurna, kini mulai membuka mata. Perlahan-lahan, kebenaran tentang siapa yang sebenarnya telah menyakiti siapa terungkap satu persatu. Rini, yang semula tampak seperti wanita yang akan menjadi pelabuhan terakhir bagi Mas Danang, kini mulai merasakan kesulitan yang tak terduga. Mas Danang yang dulu begitu penuh perhatian, kini lebih sering terdiam dan terjerat dalam perasaan penyesalan. Namun, meskipun ia merasa bersalah, ia tidak bisa kembali ke masa lalu. Rini, yang dulu menjanjikan kebahagiaan dan kenyamanan, kini menjadi sosok yang menuntut lebih dari yang mampu diberikan oleh Mas Danang. Mereka yang melihatnya dengan mata jernih mulai menyadari bahwa Rini adalah bagian dari penyebab keruntuhan pernikahan Della, dan kini ia juga sedang membayar harga yang mahal untuk semua itu. Mas Danang, meskipun masih berusaha menyelamatkan hubungan dengan Rini, merasakan kesulitan yang tak bisa dihindari. Dia sering merenung, mencoba memahami apa yang salah dalam hidupnya. Ia melihat kembali bagaimana ia memperlakukan Della, istri yang dulu begitu mencintainya, namun ia menyadari betapa banyak luka yang telah ia buat. Namun sayangnya penyesalan datang terlalu terlambat. Rini yang dulu adalah lambang kebahagiaan baginya, kini hanya menjadi beban yang semakin memberatkan hatinya. Setiap pertengkaran dengan Rini semakin memperlihatkan celah dalam hubungan mereka yang sudah rapuh. Karma bekerja dengan cara yang tak terduga. Orang-orang yang dulu menganggap Della sebagai wanita yang tidak tahu diri, kini mulai melihat dirinya dalam cahaya yang berbeda. Mereka sadar bahwa Della adalah wanita yang sangat kuat, wanita yang tidak hanya mampu bertahan dalam ujian hidup, tetapi juga mampu bangkit dan menemukan kebahagiaan sejati setelah segala pengkhianatan. Mereka yang dulu meragukan keputusannya untuk bercerai, sekarang mulai mengagumi keteguhannya dalam meraih hidup yang lebih baik. Della di sisi lain tidak pernah merasa lebih bebas dan lebih hidup. Ia tidak pernah lagi terjebak dalam perasaan dendam atau kebencian. Ia telah melepaskan segala hal yang mengikatnya pada masa lalu yang kelam. Kini ia bisa melihat kehidupan dengan lebih jernih, penuh harapan, dan lebih berharga.
Ia belajar untuk menghargai dirinya sendiri, untuk mengutamakan kebahagiaannya, dan untuk merawat hatinya dengan penuh kasih. Anak-anaknya, yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya, juga merasakan perubahan besar ini. Mereka tumbuh dengan penuh cinta, dan Della merasa bangga bisa memberikan mereka kehidupan yang lebih baik, jauh dari segala konflik yang pernah merobek kebahagiaan mereka. Mas Danang dan Rini mungkin sedang mencoba membangun kehidupan baru, namun kebenaran tidak bisa disembunyikan. Karma terus bekerja, dan mereka mulai merasakan hasil dari pilihan-pilihan yang mereka buat. Kini, mereka adalah contoh nyata bagi banyak orang tentang bagaimana kesalahan besar dalam hubungan dapat berujung pada penyesalan yang tidak terhapuskan. Keduanya mulai menyadari bahwa kebahagiaan yang mereka impikan tidak datang dengan mudah, dan setiap pilihan yang mereka buat membawa konsekuensi yang harus mereka hadapi. Della, meskipun sudah tidak lagi terikat oleh masa lalunya, merasa lega melihat bagaimana segala sesuatu akhirnya berjalan sebagaimana mestinya. Ia tidak berharap untuk melihat mereka menderita, tetapi ia tahu bahwa karma telah menuntut apa yang seharusnya. Ia merasa bangga pada dirinya sendiri karena telah membuat keputusan yang tepat, dan kini ia bisa menjalani hidup dengan damai tanpa ada beban yang menghantui. Setiap langkahnya penuh dengan kebebasan dan kedamaian. Seiring waktu, Della menjadi sosok yang lebih dihargai, baik oleh orang-orang di sekitarnya maupun oleh dirinya sendiri. Ia tahu bahwa ia telah menjadi lebih kuat, lebih bijaksana, dan lebih pemaaf. Kehidupannya kini penuh dengan harapan baru, dengan anak-anaknya yang selalu memberikan semangat, dan dengan dirinya yang lebih baik dari sebelumnya. Dan di setiap akhir malam ketika Della duduk merenung, ia sering kali berpikir tentang bagaimana hidupnya sekarang. Ia tidak lagi memikirkan Mas Danang atau Rini. Yang ada dalam pikirannya adalah anak-anaknya, dan bagaimana ia bisa memberikan yang terbaik untuk mereka. Tanpa beban, tanpa rasa sakit, ia bisa tersenyum, karena ia tahu, akhirnya, kebenaran telah terungkap, dan ia telah memilih untuk hidup dengan damai. Terus simak channel Cerita Bunda untuk kisah-kisah penuh makna dan pelajaran hidup yang menyentuh hati. Terima kasih telah menyimak kisah-kisah penuh emosi di Cerita Bunda. Jangan lewatkan kisah-kisah mengharukan berikutnya yang pasti akan menyentuh hati dan menggugah rasa penasaran Anda. Jangan ragu untuk subscribe dan aktifkan notifikasi. Sampai jumpa di cerita berikutnya.